Sekolah Muamalah ANB, cara mudah belajar muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Untuk materi yang ketiga, kita akan membahas tentang mengenal akad dan macam-macamnya. Jadi ini bagian dari materi dasar yang harus dipahami bagi mereka yang ingin belajar muamalah. Karena dengan paham akad dan konsekuensinya, maka orang akan lebih mudah ketika dia membahas tentang apa itu akad jual beli, membahas tentang akad ijarah dan seterusnya. Baik, secara bahasa, akad berasal dari kata aqada yaqidu aqdan, yang artinya adalah mengikat. Dan itu merupakan lawan kata dari melepas. Dan pada asalnya kata ini digunakan untuk menyebut sesuatu yang konkret. Namun dalam perkembangannya, kata ini juga bisa digunakan untuk menyebut sesuatu yang abstrak, seperti mengikat perjanjian. Baik. Dan hakikat dari akad adalah kumpulan dari kesepakatan-kesepakatan. Hakikat dari akad adalah kumpulan dari kesepakatan-kesepakatan. Sehingga kalau kita tuliskan, pada saat orang melakukan akad, hakikatnya dia mengikat banyak sekali kesepakatan. Hakikat dari akad adalah kumpulan aneka kesepakatan. Sehingga saat orang melakukan akad, dia sebenarnya sedang menyepakati banyak kesepakatan yang ada di bawahnya. Sehingga di saat melakukan akad, dia sepakat dengan aneka kesepakatan ini. Dia setuju dengan aneka kesepakatan tersebut. Sudah? Karena itu disebut akad sebab dia mengikat banyak kesepakatan. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian secara makna istilah akad ada dua definisi yang masyhur. Yang pertama adalah akad dalam makna luas, dan yang kedua akad dalam makna yang lebih sempit. Akad dalam makna luas adalah semua bentuk pernyataan, baik tulisan maupun lisan ataupun isyarat, yang menyebabkan seseorang berkewajiban untuk melakukan hal tertentu. Pernyataan atau isyarat atau apapun yang menyebabkan orang berkewajiban untuk melakukan hal tertentu. Baik dilakukan saling ridho maupun tidak saling ridho, baik interaksinya searah maupun dua arah. Karena itu dia umum sifatnya, lebih luas. Sehingga berdasarkan definisi ini, maka talak itu masuk dalam kategori akad. Akad talak. Meskipun sifatnya searah. Istri nggak setuju misalnya, ya nggak apa-apa. Tidak bergantung kepada persetujuan istri. Sehingga dia tetap sah sebagai akad dalam arti akad yang memiliki makna luas. Yang kedua adalah akad dalam makna yang lebih sempit. Apa itu? Ikatan antar pelaku akad dengan cara sesuai syariat yang mempengaruhi konsekuensi setelahnya. Ada konsekuensi setelahnya. Ikatan ini mencakup semua keinginan pelaku akad, baik diungkapkan dengan ucapan maupun perbuatan. Berdasarkan definisi ini, maka akad dalam makna yang kedua hanya bisa dilakukan ketika terjadi interaksi dua arah. Dari A dan B terjadi interaksi, dilakukan akad, itulah baru disebut sebagai akad. Untuk mana yang lebih sempit. Sehingga talak tidak bisa disebut akad, kemudian membebaskan budak tidak bisa disebut akad, karena dia bukan termasuk transaksi atau bukan termasuk interaksi yang dua arah. Tayyib. Kemudian kita mengenal macam-macam akad. Ada banyak sekali macam akad, dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama dilihat dari pengaruh dan konsekuensinya, dibagi menjadi dua.
Ada akad yang sah dan ada akad yang tidak sah. Definisinya berarti akad yang sah adalah akad yang pengaruh dan konsekuensinya berlaku. Sedangkan akad itu tidak sah ketika konsekuensinya tidak berlaku. Kita ulang. Akad disebut sebagai akad yang sah apabila konsekuensinya berlaku. Sebaliknya, ketika konsekuensinya tidak berlaku, maka disebut sebagai akad yang tidak sah. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah pembagian akad dilihat dari bentuknya. Pembagian akad dilihat dari bentuknya. Sebenarnya ada banyak, namun di sini saya sebutkan 5 bentuk yang ma'ruf dalam interaksi kita sehari-hari. Yang pertama ada yang disebut dengan akad muawadhat atau akad komersil. Apa itu? Yaitu akad yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan seperti jual beli, sewa menyewa, dan seterusnya. Yang kedua adalah akad sosial atau tabarruk. Akad yang tujuannya beramal. Misalnya hibah, sedekah, wasiat, wakaf, dan seterusnya. Yang ketiga ada akad yang tujuannya dalam rangka untuk membantu, tapi bentuknya hak guna. Disebut dengan aqdul irfaq. Contohnya adalah akad pinjam-meminjam, akad wadiah, titip, termasuk akad utang piutang. Lalu yang keempat ada akad tautsiqat, yaitu akad yang tujuannya untuk memberikan jaminan kepercayaan. Sehingga biar akad itu pelaku semakin yakin, pelaku akad semakin yakin, semakin percaya, maka ditambahkan adanya tautsiqat. Akad tautsiqat semacam ini tujuannya adalah tadi, dalam rangka untuk membangun kepercayaan. Dan ada 3 bentuk, gadai, kafalah, dan dhamana. Akad gadai, akad kafalah, dan akad dhamana. Yang kelima adalah akad syarakah. Akad yang tujuannya untuk kerjasama. Dalam rangka membangun usaha bersama, jika untung dibagi bersama, dan kalau rugi ditanggung bersama. Seperti akad mudharabah atau akad musyarakah. Baik. Dan masing-masing akad ini punya konsekuensi yang berbeda-beda. Dan para ulama mengatakan bahwa inti dari akad adalah konsekuensinya. Inti dari akad adalah konsekuensinya. Sehingga kita bisa menilai akad ini konsekuensinya seperti apa, kita bisa menilai akad ini bentuknya apa, dilihat dari konsekuensinya. Karena itu memahami konsekuensi akad adalah poin yang sangat penting dalam prinsip kehidupan kita ketika kita ingin tahu. Sehingga terkadang begini ya, terkadang orang menyebut akad itu dengan nama A misalnya, tapi konsekuensinya B, akadnya disebut A, ternyata konsekuensinya B. Kalau terjadi seperti ini, yang dipakai yang mana? A atau B? Jawabannya B. Lihatlah akad berdasarkan konsekuensinya. Misalnya ya, ada orang mengatakan itu wadiah, titip. Tapi ternyata kalau dilihat dari konsekuensinya, hakikatnya itu utang. Hakikatnya adalah utang. Kalau terjadi seperti ini, berarti yang dijadikan acuan yang mana? Namanya atau konsekuensinya? Jawabannya konsekuensinya. Bahwa akad itu dipahami berdasarkan konsekuensinya. Baik. Kemudian ada pembagian akad dilihat dari keterikatannya. Ada yang disebut dengan akad lazim. Apa itu? Akad yang mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak bisa dibatalkan sepihak. Dan kalau mau dibatalkan harus atas persetujuan pihak yang kedua. Ini disebut akad lazim. Dan yang kedua adalah akad jaiz, yaitu akad yang bisa dibatalkan secara sepihak. Akad yang bisa dibatalkan secara sepihak. Sehingga salah satu boleh mundur tanpa harus menunggu persetujuan pihak yang kedua. Baik. Anda akan bisa merasakan perbedaan akad lazim dan jaiz kalau Anda bisa membedakan ini ya.
antara sewa mobil dengan pinjam mobil. Antara sewa mobil dengan pinjam mobil. Coba kita bandingkan ya. Si A datang ke rental mobil. Pak, saya mau sewa mobil 1 pekan. Berapa harga? 3 juta. Lalu dia bayar tunai 3 juta. Mobil dibawa. Sudah? Ternyata urusan si A selesai dalam waktu 2 hari. Akhirnya mobil itu nganggur. Nah, si A merasa, sayang ini masih ada waktu sisa. Selama 5 hari gak dipakai. Dikembalikanlah mobil itu ke rental. Mohon maaf Pak, ternyata saya cuma butuh 2 hari. Ini mobil mau saya kembalikan. Saya mau minta uang kembalian. Pihak rental menolak. Mohon maaf Mas ya, unit yang sudah disewa tidak bisa dikembalikan uangnya. Sehingga kalau Mas kemarin nyewanya sepekan, ya pakai sepekan. Dan nilai 3 juta tidak bisa kami kembalikan. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Kenapa? Akadnya lazim. Sehingga saat si A menghendaki untuk pembatalan, pihak rental menolak. Kalau pihak rental menerima, boleh. Tapi kalau pihak rental menolak, si A tidak bisa memaksa. Sebab akadnya lazim, mengikat. Beda dengan kasus yang kedua. Si B pinjam mobil dari Pak Haji. Pak Haji, saya pinjam mobil Pak Haji ya, sepekan. Saya mau ada acara hajatan di luar kota. Diizinkan sama Pak Haji, bawa aja. Sudah? Ternyata nggak jadi. Mobil dibawa pulang, ternyata acara itu nggak jadi. Ada info bahwasanya jalan ditutup sehingga tidak ada akses untuk ke sana. Akhirnya si B ini mengembalikan mobil tadi. Sehingga baru dalam waktu mungkin setengah hari si B balik. Pak Haji nggak jadi Pak Haji, mobilnya saya kembaliin. Loh, katanya tadi kamu mau pinjam sepekan, kok ini sudah dikembalikan? Nggak bisa, pinjam aja dulu sepekan. Bisa nggak kayak gitu? Tidak. Sehingga dalam hal ini kalaupun dibatalkan sepihak boleh. Bahkan andaikan Pak Haji ngambil, B nggak jadi B, saya mau pakai ternyata mobilnya, saya butuh, tolong dikembaliin. Maka B mengembalikan mobil itu. Sehingga bisa dibatalkan secara sepihak. Insya Allah dengan melihat ini kita bisa membedakan antara akad yang lazim dan akad yang jaiz. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.